Selamat siang, dan jumpa lagi di Berita Ilmu Pengetahuan. Pada edisi hari ini, kami akan merangkum berbagi tanggapan atas sosialisasi perkembangan tunjangan kinerja Tukin oleh Kemendikti-Saintek pada 31 Januari 2025. Jakarta, 1 Februari 2025. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemendikti-Saintek, mengadakan pertemuan dengan perwakilan perguruan tinggi negeri, PTN, pada tanggal 31 Januari 2025. Fokus utama dalam rapat ini adalah membahas perkembangan implementasi kebijakan tunjangan kinerja bagi dosen aparatur sipil negara, ASN, yang menjadi bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam sektor pendidikan. Dirjen Dikti, Profesor Dr. Khairul Munadi, M.Eng., memimpin diskusi yang mengupas berbagai tantangan dalam realisasi tunjangan kinerja dosen ASN. Salah satu permasalahan yang mencuat adalah ketidakadilan dalam pemberian tunjangan dibandingkan kementerian lainnya. Perwakilan dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, LLDIKT, 11, M. Akbar, mempertanyakan bagaimana pemerintah dapat mengatasi kecemburuan yang muncul. Terima kasih Prof. Jo, Mas Bimo, dan Pak Dirjen dan semua Bapak Ibu yang saya hormati. Pertanyaan kami, khususnya, mohon maaf nih saya kenalkan dulu, saya dari wilayah Elikti wilayah 11 Kalimantan. Prof, pertanyaan mendasar yang sering kami dapatkan dari teman-teman dosen di wilayah adalah sebenarnya berangkat dari kecemburuan, Prof. Jadi kecemburuan dengan kementerian lain. Itu kami mencari jawaban. Mudah-mudahan Prof bisa membantu kami. Apa jawaban yang bisa kami berikan ketika... Menanggapi hal ini, Profesor Yohanes Gunawan, salah satu pembicara dalam rapat, menyebutkan bahwa rasa ketidakpuasan merupakan hal yang wajar. Kecemburuan pasti muncul, tidak bisa dihindari. Mengapa kementerian lain lebih cepat menerima tunjangan? Karena mereka lebih sigap dalam pengajuan, proses administrasi mereka berjalan dengan baik, dan tidak ada kelalaian, paparnya. Ia juga menekankan bahwa persoalan ini tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kemendikti-Saintek, melainkan melibatkan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga lainnya. Pak Akbar, terima kasih pertanyaannya. Ya, pertama menimbulkan kecemburuan pastilah Pak, tidak mungkin tidak. Karena di Kementerian Agama misalnya itu sudah atau Kementerian Pendidikan Dasar Menengah sudah diberikan Pak tukinnya. Kenapa bisa diberikan? Karena mereka nggak terlambat Pak mengajukannya. Itu proses yang ditempuhnya, proses birokrasinya betul gitu Pak. Jadi tidak abai gitu ya. Tapi kalau kita 2020 sampai 2024 itu mohon maaf kalau tadi saya kemukakan ya abai Pak. Abai terhadap anak buah sebetulnya, terhadap anak-anak sendiri sebetulnya. Nah, itu yang menjadi persoalan. Nah, nanti Ibu dan Bapak tentu ya dengan segala daya upaya kami juga akan berusaha Pak untuk mencari jalan keluar. Tapi jalan keluarnya tidak ada di tangan Kemdikti-Saintek Pak, terus terang saja. Karena ini menyangkut relasi atau hubungan hukum dengan berbagai instansi. Rektor Universitas Siliwangi, Unsil, Nundang Busairi, berharap agar pencairan tunjangan bagi periode 2020 hingga 2024 dapat dilakukan bersamaan dengan tahun 2025. Sebaiknya dua-duanya berjalan paralel. Tunjangan untuk 2025 tetap diproses, sementara hak bagi periode 2020 hingga 2024 juga segera diselesaikan, ungkapnya. Ia menyadari bahwa tanggung jawab utama tidak sepenuhnya berada di tangan Kemendikti-Saintek,
tetapi berharap adanya sinergi antar instansi. Yang pertama terkait dengan regulasi yang sedang dibahas barangkali oleh kementerian, termasuk tadi perpresnya, mudah-mudahan segera ditandatangani agar nanti turunannya juga segera terbit. Nah, kalau prediksi Prof. Jogun barangkali ini regulasi akan terbit finalnya itu kapan, Pak? Dan apakah Tukin itu dihitungnya setelah Permen Dikti Sainteknya terbit atau starting dari Januari? Ya, itu yang pertama. Terus yang keduanya, jadi banyak pertanyaan terutama yang dari Profesor nih, Prof. Apakah Tukin ini dihitungnya itu selisih dengan Serdos saja atau dihitung juga dengan selisih tunjangan kehormatan? Nah, sehingga kalau selisihnya dengan tunjangan kehormatan, selisihnya memang relatif lebih kecil, ya. Tapi kalau dihitungnya dengan Serdos saja, nampaknya selisihnya relatif besar, ya. Terus yang ketiga barangkali terkait dengan beberapa hal tadi yang dari 20 sampai 24, ya kami berharap barangkali Prof, dua-duanya simultan saja. Jadi yang 25 jalan, yang 20 sampai 24 juga berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Meskipun tadi Prof Jogun menyampaikan ini bukan kapasitasnya Kemdikti Saintek, ya. Tetapi kami berharap ya semua pihak barangkali tetap kooperatif dan mudah-mudahan ini bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan, Prof, ya. Selama kita komit, konsisten dan semuanya harus dengan kepala dingin, ya semuanya juga inginnya sempurna, tetapi barangkali kita ada keterbatasan, ya. Profesor Yohanes Gunawan menambahkan bahwa penyelesaian tunjangan untuk periode 2020 hingga 2024 menghadapi tantangan besar. Mengurus 1 tahun saja sangat rumit, apalagi harus menyelesaikan periode beberapa tahun sekaligus. Namun, kami akan berusaha sebaik mungkin, ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa tunjangan kehormatan bagi guru besar tidak akan terpengaruh, sementara tunjangan profesi seperti sertifikasi dosen, Serdos, akan mengalami penyesuaian selisih. Kekecewaan dosen ASN di media sosial. Rekaman rapat yang diunggah ke YouTube memicu reaksi keras dari dosen ASN. Banyak yang merasa pemerintah tidak serius dalam menyelesaikan permasalahan ini dan hanya beralasan dengan menyalahkan kepemimpinan sebelumnya. Misalnya akun Siti Hidayati 121. Beginilah dampak dari urusan yang diserahkan bukan pada ahlinya. Kemudian akun Clara Rotin Sulu 3344. Tidak perlu mendiskreditkan menteri sebelumnya. Menteri yang sekarang tugasnya memperbaiki, bukan menghilangkan 2020 dan 2024. Semuanya ahli, tapi sayangnya kepekaan terhadap kesejahteraan orang banyak tidak ada. Kemudian akun Ridho Kaisan 9485. Nah, perangkat dan staf menteri sebelumnya bikin apa ya? Kok tidak urus Tukin dosen sejak 2020 hingga 2024? Sangat menzalimi dosen ASN dan tidak memberikan haknya. Namun ada pula yang mengomentari ketidakkonsistenan dalam penerapan aturan. Seperti akun Ridho Kaisan 9485. Tendik yang fungsional, namun sudah dibayarkan tukinnya. Apabila cacat hukum, maka akan dicarikan aturan peralihan. Nah, kalau dosen yang tidak dibayarkan, mengapa tidak dicarikan aturan peralihannya? Ketimpangan dalam implementasi kebijakan tunjangan kinerja bagi tenaga kependidikan dan dosen ASN kembali menjadi sorotan. Meskipun merujuk pada aturan yang sama, yakni Peraturan Presiden Nomor 136 Tahun 2018 serta Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nomor 49, Tahun 2020, realisasi pemberian tunjangan ini dinilai tidak merata. Tenaga kependidikan fungsional telah menerima tunjangan, sementara dosen ASN masih menunggu kepastian hak mereka. Dosen ASN berharap Kemendikti Saintek segera menuntaskan permasalahan ini agar mereka tidak lagi mengalami ketidakpastian. Koordinasi yang lebih baik antar lembaga dan kementerian terkait
dianggap menjadi kunci dalam memastikan hak para dosen dapat segera terpenuhi. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi berikutnya.